Baik sahabat budaya, tari Guel merupakan tarian tradisional dari suku Gayo di Aceh yang biasanya ditampilkan dalam acara adat atau pernikahan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Gerakan dalam tarian ini mencerminkan kehidupan masyarakat Gayo di mana setiap gerakannya memiliki makna simbolis yang menunjukkan sikap penuh hormat dan rukun dalam berhubungan dengan orang lain. Tarian ini juga merupakan bagian dari kekayaan budaya Gayo dan mengisahkan usaha sekelompok orang yang berupaya membangunkan seekor gajah putih berdasarkan cerita rakyat yang ada. Demikian kabar Ratna Pro 4. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di Ruang Dengerta di acara Baribasa pagi hari ini, kabar pagi obrolan santai sahabat budaya. Tentunya Bang Rian akan pandu program ini hingga pukul 9 nanti. Tentunya kami juga akan membuka kesempatan bagi sahabat budaya bisa memberikan atau bergabung, memberikan komentar dengan topik yang kita angkat di pagi hari ini sahabat budaya. Tentunya nanti di line telepon di 0811400950. Tapi nanti sahabat budaya kita akan berikan kesempatan untuk semuanya bisa bergabung dan memberikan tanggapan komentar. Tentunya di pagi hari ini Bang Rian akan sapa-sapa dulu kepada semua pendengar setia kami yang selalu mendengarkan siaran kami di 92,5 FM dan juga di aplikasi RRI Digital yang Anda dapat download melalui smartphone Anda sahabat budaya. Tentunya yang pertama ada Bunda Haji Ani, ada Bunda Cida, ada Bunda Fatma, ada Bunda Sofi, ada Indah, ada Pak Hamzah, ada Ibu Cida, Ibu Cida tadi, ada Bu Andi Karisma, ada Pak Zul dan Bu Hawania, ada juga Pak Iwan dan Pak One, ada Pak Wahyu di Goa, selain itu juga ada Deng Lumu di Stando, Deng Lumu di Dayak, ada Bunda Sudarsia, ada Pak Nurdin, Bu Niar, ada juga siapa lagi sahabat budaya, ada Bu Ramlah, ada Perde Mangka, ada juga Opo Amran, Opa Is, Bang Jono, dan semua pendengar setiap perempat RRI Makassar yang tidak dapat Bang Rian sebutkan satu persatu sahabat budaya. Tentunya Bang Rian harapkan kita semua pagi hari ini walaupun tanggal merah ya, tetap kita harus bersemangat beraktivitas sahabat budaya, jangan kemalas-malasan, bangun kita semua. Tahu sudah ada chatnya Bu Cida, katanya Assalamualaikum, selamat pagi, salam Baribasa. Siap bundaku, selamat pagi juga. Nah, bagaimana kabar pagi hari ini? Siap-siap aja kita. Oke sahabat budaya, topiknya pagi hari ini terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu menetapkan bahwa biaya sekolah SD dan SMP swasta digratiskan. Artinya pemerintah harus menanggung biaya sekolah untuk sekolah swasta tingkat pendidikan SD dan SMP. Menurut tak bagaimana, setujukah atau bagaimana sahabat budaya? Tapi sebelum itu nanti kita akan buka kesempatan setelah kita lewatkan dua buah lagu di awal perjumpaan Bang Rian di pagi hari ini sahabat budaya. Jadi kita dengarkan dulu lagu dari Burane Pangipuruang dari Waya Sapite. Jangan kemana-mana sahabat budaya, tetap bersama kami di 92,5 FM dan juga di siaran digital kami di aplikasi R Digital.
Jauh nak dae, jauh tolong nak kasih. Silapa jokaku melok toni mujaka. Jauh nak taro burani pangin puruan. Napa cauka burani pangin puruan. Burani pangin puruan, maraja bata batna, mauni suku lolaku. Purato naim purui, burani padamu dan kena. Jauh nak dae, jauh tolong nak kasih. Silapa jokaku melok toni mujaka. Jauh nak taro burani pangin puruan. Napa cauka burani pangin puruan. Mozaik Budaya. Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Desa Pegayaman, kampung muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat malam ini masih bersama kami di acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai bersama Bang Rian pagi hari ini. Nah, kita tentunya undang Ki di 081140092250. Nah, kira-kira sahabat budaya, setujukah ketika biaya sekolah SD dan SMP swasta digratiskan oleh pemerintah? Kita undang. Halo, assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Waalaikumsalam, Bari Bahasa. Bari Bahasa. Pagi Indo. Iya, Bu. Kerewat tuh. Baje-baje Ji. Kita iya, bagaimana kabar tak? Cengkro tuh, baje-baje. Bagaimana pagi hari ini? Cerah di Sopeng kah? Alhamdulillah cerah, apalagi hari libur. Iya, libur. Ada jangan penjual kue lewat beli. Nggak tahu, belum ada lewat ini. Sebentar. Sebentar tahu. Jarang-jarang Cik masuk di sini di kompleksku bela di lorong. Harus pergi beli di luar di. Ya orang keluar naik kendaraan, mungkin Nadilan jam masuk di situ Kak. Yeah. Orang bikin semua di kue itu di rumah. Sotake. Padahal Enggak itu semuanya tahu ah. Ku bilang ya saya masih temu ke itu keliling di lorong-lorong sini kan. Yeah. Karena biasa kan tidak sempat bikin kodo atau mau suasana baru kan. Yeah. Asal bukan suami yang baru. Mati. Indah. Nah, pagi hari ini kita bahas ini kan baru-baru MK ketok palu bahwa untuk sekolah SD, SMP di swasta itu harus digratiskan biaya sekolahnya. Kan selama ini yang gratis cuma negeri Ji. Nah, sekarang sudah ada aturannya bahwa SD, SMP swasta sekolahnya itu gratis. Menurut tak itu bagaimana? Apakah? Tapi menurut saya itu swasta yang mana dulu ini? Semua seluruh sekolah swasta digratiskan. Digratiskan. Berarti anggarannya dari pemerintah. Ya, kemungkinan dari pemerintah karena sekarang pemerintah sementara menggodok aturan tersebut dan kemungkinan ada penganggaran khusus. Ya, karena kalau SD SMP itu nggak tahu nih kalau swasta apakah terima juga dana bos atau tidak? Enggak sebagian kayaknya. Enggak, barangkali kalau swasta sih yang atau terima juga. Tapi kalau swasta itu ada memang donaturnya tertentu atau? Iya ada. Ada donaturnya. Kayak di Makassar itu kan kalau Atira itu kan masuk swasta, ya kan? Iya. Yang ada di daerah mana itu Pak? Banyak swasta. Iya, itu kan yang punya sekolah kan memang orang berduit. Jadi jangan kok. Iya, berarti memang
harus dilihat dulu Iya. mana sekolah yang memang perlu Iya. dikasih gratis, ada tidak di. Atau yang tidak. Ah, Jadi ah. di sini pertanyaan saya itu Iya. kita memang senanmi toh karena sekolah SD negeri swasta itu Iya. ada keputusan MK itu untuk menggratiskan. Mm-mm, Tapi kita lihat dulu sekolah swastanya yang mana ini mau digratiskan. Ada Ah, kriteria iya kan? kriteria tertentu Iya, kapan di. kriterianya dulu kayak tong Ah, orang iya, jangan iya, iya. sampai kan diratakan swastanya ini gratis ya ini kan memang iya perlu digratiskan karena memang siapa yang pegang yayasan itu kan. Iya, 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 iya. Tapi kalau yang ini kasihan umpama si A si B kan yang pegang ini kan memang orang berduit. Ada gratis tidak gratis dia juga tidak kekurangan 7 turunan masih bisa bernapas ya kan. Tapi kalau si A umpama digratiskan juga, nah memang dia pas-pasan, kasihan cuma butuh uluran tangan dari orang, Yeah. kan itu tidak mungkin barangkali dia tidak bisa kan berkembang ke depannya, jadi kasihan kan. Jadi kita dulu kalau negeri ya memang kan, namanya juga sekolah negeri, kayak pegawai negeri, gratis tidak gratis kan sudah ada memang anggaran dari pemerintah ya kan. Jadi di sini saya pertanyaanku itu sekolah swasta yang mana dulu ya kan, itu jangan sampai kasihan yang sudah punya memang ini dan itunya kan tidak ada masalah. Tapi kalau ada beberapa sekolah swasta di Kota Makassar itu ya tidak gratis saja. Anunya apa namanya di sekolahnya itu saja ya kan. Apalagi kalau sudah gratis memang nih ya kan, kasihan kodo waktu tahun berapa kan saya kan masih di Makassar kan ada sekolah itu ini perlu juga ya sangat oleh pemerintah ada sekolah SMA itu kayaknya di sebelah rumah sana orang di Macini kayaknya ya kan di Pontiku kan. Itu Macini itu antara Macini Raya dengan Macini Sawah kayak itu ada namanya SMP dan SMA Tridharma ya kan. Bangkunya saja itu susah di situ kak. Mejanya kadang anak itu bayar kasihan tapi belajarnya cuma duduk kayak kita di kampung ini kalau makan duduk begitu melantai. Apalagi kalau digratiskan memang di mana dia mau ambil ya kan. Jadi di sini itu pemerintah lihat dulu yang mana sekolah swasta yang digratiskan atau yang tidak atau perlu bantuan. Nah itu dari tahun ke tahun itu kayaknya belum ada perubahan deh karena berapa tahun di sini tidak tahu juga perkembangannya apakah sudah ada kemajuan atau tidak. Tapi waktu saya di Makassar di sana saya pernah masuk di situ dan pernah saya itu ajukan tapi tidak tahu apakah di ini atau tidak karena keburu saya ke sini nggak tahu. Dia itu duduk kasihan dan kelasnya juga ya Allah kalau ada pemerintah yang berpikir pagi ini tolong dong cek sekolah itu di sana apakah sudah ada perkembangan atau masih itu saja dari kemarin-kemarin atau jadi tanggapan apa namanya kemauan saya itu atau ini ya lihat dulu sekolah swastanya yang mana perlu digratiskan dan mana yang perlu dibantu atau yang bayar karena kalau semua sekolah swasta yang digratiskan dan kayak ini Tridharma itu ya Allah masih bayar saja anak-anak susah apalagi digratiskan memang karyanya kan. Atau mungkin nanti ada skemanya dari pemerintah dia gratiskan artinya dia fasilitasi juga fasilitas-fasilitas sekolah seperti meja, bangku dan lain-lain. Ya, nah itu dia perlu memang itu dan itu juga maaf ini ya karena mungkin ini puang yang atau sudah diganti nih kak di Kadis Dinas Pendidikan Kota kali-kali dong turun lapangan tinjau itu sekolah-sekolah swasta yang masuk kan banyak sekolah swasta itu sekolah-sekolah swasta negeri itu masuk di lorong kak toh bukan sekali-sekali dong turun tangan ke sana turun jalan-jalan bukan dibilang jalan kaki jalan ke sana canggih terus asisten karena rata-rata itu kalau asisten penyampaiannya itu kayak tidak ada yang lengkap 100% atau jadi sekali-sekali turun tangan lah supaya kondisinya supaya ditahu ini betul-betul sekolah yang membutuhkan uluran tangan kita semua dan harus kerjasama untuk membantu yang asisten 1, 2, 3 itu terus disuruh mana dia paling dia nak bilang orang nasib tahu selama menghadap ke atas itu kantong banyak yang tutup mata ada deh. Tapi memang kalau Indah lihat selama ini memang biaya sekolah di sekolah swasta itu memang mahal atau standar?
Kalau saya sih perhatikan kalau di sini jarang ini swasta atau yang Iya. paling di sini itu yang swasta itu cuma pesantren-pesantren Pesantren, atau iya. iya. Kalau di ya, daerah di gitu ya? iya, kalau di Makassar kan waktu saya itu kan ada beberapa Banyak. tahun di sana kan Iya. banyak atau saya dikelilingi swasta Iya. di sana kan. Mulai dari SD ya kan, Iya. SD, SMP, ya SMA kan kebanyakan yayasan itu kan. Atau mungkin Apalagi- bisa jadi juga ini digratiskan tapi melihat dari secara pribadinya siswa. Mungkin ini siswa yang memang dilihat kategorinya tidak mampu, kalau diberikan begitu- beasiswa khusus untuk Ya, kalau begitu bagus sih juga programnya itu Kak. Ah. Tapi kalau dibilang langsung saja Pukul rata. pukul rata bilang SD, SMP dan swasta SD, SMP negeri swasta maupun swasta itu digratiskan. Itu kan perlu juga yang ini nih program ini pastinya ke depannya itu ada pro dan kontra lagi Kak karyanya kan. Pastinya bilang memang ini swasta tapi dia kan berduit, keluarga berduit kan. Iya. Sedangkan ini memang ini tapi dia tidak ini kasih yang Iya. butuh uluran tangan dari kita. Ya kan terutama ini sekolah yang saya bilang tadi. Iya. Kalau perlu ada pendengar pagi ini silahkan chat dan di sana itu. Kalau masih tahun berapa kemarin saya Iya. itu dan dia itu melantai guys. Dia itu duduk kasihan kayak kita di kampung sini kalau ke sebelah itu tidak bersama dia kita makan bareng-bareng itu kan duduk kata Iya. apa nih berdiri kaki kan. Itu dia seperti itu karena kurang bangku sekolahnya juga ya Allah. Tapi Dan misalnya kalau ini sudah mulai diterapkan sekolah gratis, kira-kira minat anak-anak sekolah terus kan mungkin bisa jadi ini kebanyakan anak yang putus sekolah atau bahkan tidak sekolah karena tidak masuk di sekolah negeri. Kalau dia swasta dia tidak mampu sehingga dia tidak sekolah. Dengan adanya program ini kira-kira anak-anak itu bisa diserap semua untuk bersekolah atau bagaimana menurut saya ini? di sini itu perlu juga diselidiki karena bisa jadi kata Iya. gratis ya kan bisa jadi gratis tapi di dalamnya ada oknum-oknum tersendiri kata ini dah gitu di mana-mana Kak kalau ada program seperti ini pasti ada pelakunya ya kata. Dan itu perlu diadukan, jangan sampai dibilang gratis nih, tapi masih ada juga ini di dalamnya tuh permainan ya kan. Memanfaatkan situasi kan gratis, ya kan. Tapi apa? Kalau makin masuk di sini maka harus ada begini begitu kan. Pengawasan harus. Pemerintah ini mengeluarkan program ini karena dia tidak mau ada anak-anak putus sekolah, ya kan? Karena banyak orang tua yang tidak mampu, menyekolahkan ke swasta, tidak lulus ke negeri, hanya ke swasta, makanya ada program itu gratis ya kan. Tapi belum tentu juga program ini berjalan seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah, ya kan? Jangan sampai ada pelakunya karena setiap ada itu Kak program itu pasti ada orang nakalnya dan setiap keluarga itu di antara contoh kecilnya tuh di antara keluarga itu pasti ada anak-anak kita saja yang bandel satu orang kan. Jadi jangan mikir jauh-jauh ambil contoh keluarga kita sendiri nih pasti ada itu anak-anak yang bandel. 4 bersaudara, 3 bersaudara pasti ada satu itu yang bandel Kak, yang 3 penurut tapi dia suka melawan ya kan. Di situ kita ambil contoh, memang gratis tapi lihat nanti ke depannya kakaknya. Apakah betul-betul ini gratis atau cuma sekedar wacana saja. Tapi harapan kita sebagai masyarakat bagaimana? Harapan sebagai masyarakat ini memang bagus ya kan. Karena ini akan membawa anak-anak kita tidak ada yang putus sekolah. Memang dia punya nilai yang ini kasih yang sangat tapi kurang nilainya kan. Dia tidak bisa masuk ke negeri tapi bisa cuma di swasta dengan adanya program seperti ini kan dia bisa melanjutkan sekolahnya kan toh. Tapi itu saya saranku diselidiki dan perlu pengawasan yang ketat dengan adanya program seperti ini Kak. Itu harapan saya ke depannya ya kan toh. Jangan sampai ada yang menyalahgunakan program ini dan harus ada juga Kak antara pihak sekolah, orang tua dan pemerintah sehingga wacana ini bisa berjalan dengan lancar ke depannya Kak. Oke, mantap Indah. Saya selalu Kina. Dan tetap semangat. Amin. Kita juga. Program ini yang
apa namanya Apa? dengan seperti ini Ya. yang diharapkan untuk kita semua Betul. tahu apa yang tidak pernah kita tahu. Oke, Kakak Dian. Makasih, Prof. Indah. Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Indah setuju dengan keputusan ini, tapi tetap harus ada pengawasan. Apakah memang ini berjalan lancar atau bagaimana? Tapi harapannya masyarakat sangat setuju dengan adanya program gratis, sekolah gratis SD SMP untuk sekolah swasta. Kita undang lagi di 0811 400 9250. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari bahasa. Bari Basa. Selamat pagi. Selamat pagi. Kayaknya Riang ini hari semangat sekali. Iya, harus dong semangat walaupun di tanggal tua. Kalau Riang itu dengar suara-suara Apa? agak anu. Apa mising lagi? Iya, Agak- iya, iya. agak- Suara apa? Suara Agak mendayu-dayu. Semangat. Dia langsung semangat. Pokoknya. Berarti kalau kita masuk enggak semangat, Kak? Iya, enggak semangat kalau saya karena kalau yang mendayu-dayu pasti semangat kayak Iya. sudah sarapan nih 3 piring nasi kuning. Tak kira tidur mas aja deh. Ini bisa aja. Kasih komentar bisa sendiri, pendengar di udara. Iya. Nanti saya bawa acara dari sini. Bang Jeno. Ya. Nah, ini kan ada baru-baru keputusan MK. Mungkin yang bikin pusing mungkin pemerintah ini. Kenapa mau pusing? Apanya mau pusing? Ini kan Aduh. ada keputusan MK bahwa ini terlalu banyak curiga ini sama pemerintah ini kayak pemerintah tidak punya uang. banyak wajah sama pemerintah di. Kalau di situ kalau saya dibilangi pusing, kalau ya pasti saya pusing kata dia saya punya uang. Kalau pemerintah punya uang, mana mau pusing? Iya. Ya kan? Makanya pemerintah hadir supaya tidak pusing masyarakat. Ya. Toh? Itu kan pemerintah kalau tidak ada dananya, Ya. naikkan saja pajak selesai aja. Iya kan? Oh, jadi ini MK memutuskan bahwa SD, SMP, sekolah swasta digratiskan sesuai keputusan MK. Dan saat ini pemerintah sementara mengkaji keputusan tersebut. Kira-kira ini menurut saya sebagai masyarakat melihatnya, putusan ini sudah tepatkah untuk masyarakat untuk membantu para anak-anak kita untuk bersekolah? Apa tadi judulnya di situ kan di Facebook itu? Setujukah sekolah setujukah sekolah SD SMP digratiskan? Pasti setuju. Nah, Kalau masalah gratis itu, siapa tidak di? Siapa tidak apa mau? ditanya dia setuju itu. Hmm. Jangankan orang miskin, orang kaya saja kalau gratis tuh. Orang Iya. kaya saja cari gratisan gitu. Orang saja itu biasa cari gratisan. Iya. Pak, Coba di mall-mall itu kalau mau lebaran itu. ya. Orang kaya cari diskon juga. Oh gitu. Iya, yang Itu kan 50%. umum. Itu kan umum. Ya, umum. Coba lihat itu penerima bansos itu. Apakah orang miskin semua? Tidak. Hmm. Ada orang kaya juga. Ketika didata jadi miskin semua. Orang mampu. Iya. Jadi Oh, karena jadi pasti miskin. senang lah. Pasti senang semua lah. Tidak ada yang tidak senang. Iya. Kalau ada yang tidak senang gratis berarti itu Hmm. mau diperiksa di rumah sakit Dadi itu. Ada kelainan. Iya toh? Iya. Itu. Tapi memang dengan adanya keputusan ini anak-anak kira-kira bagaimana ini? Apakah minat sekolah anak tetap tinggi kah? Atau bagaimana? Seharusnya sebenarnya Hmm. ketika ada program seperti ini, Hmm. kita harus juga ada aturan tertentu. Seperti apa itu Jangan aturannya? hanya cuma gratis, tapi semua anak-anak umur itu wajib belajar 9 tahun seperti pada zaman Pak Harto. Iya, itu memang sudah ada tercantum dalam undang-undang. Ya itu kan wajib. Ah, Jadi ketika itu anak bukan hanya sekedar digratiskan, tapi semua anak-anak itu yang ada di kampung atau apa itu dicari yang umur sekolah itu harus disekolahkan. Iya. Harus disekolahkan. Apakah ini gratis nanti? Apakah itu harapan kita kan? Kalau gratis seperti ini tidak ada kita melihat anak-anak yang umur sekolah pergi di lelong, berdiri di traffic light di sana, Iya. minta-minta, ya kan?
Ya karena kebanyakan mereka itu kan seperti secara ekonomi mereka tidak mampu. Mereka tidak sekolah kan tidak mampu orang tuanya. Iya, Mereka iya. tidak sekolah kan tidak mampu. Mudah-mudahan dengan adanya gratis seperti itu, Iya. kita tidak temukan lagi anak-anak anak-anak Iya. yang umur sekolah itu Mm-mm. di luar. Hmm. Tidak ada kita anak-anak lagi yang umur sekolah Ya. berdiri di sana Mm-mm. Mm-mm. minta-minta, Iya. ya kan? Berarti mungkin melihat dari secara fakta ini kebanyakan anak-anak yang mungkin gelandang atau mungkin yang tidak bersekolah karena mungkin tidak tercover di negeri gitu ya, atau mungkin Tidak juga. secara Kebanyakan pribadi memang memang dia. secara ekonomi mereka tidak mampu. Oh, iya, iya, iya. Iya, mereka secara ekonomi tidak mampu. Apakah mau beli pakaian atau apa ya itu. Seharusnya kan ini diperhatikan juga. Iya, iya. Masalah pakaiannya, ya apanya yang gratis sebenarnya. Jadi gratis itu gratis bagaimana? Kalau dulu pemerintah itu taruh gak bukan sekedar omon-omon. Kalau gratis itu mulai saya sekolah dari SD sampai SMA saya tidak pernah bayar. Oh. Gratis. Ya kan? Gratis memang, gratis. Betul-betul gratis. Artinya memang pemerintah menjalankan peraturan undang-undang Oh, iya. sesuai dengan isinya. Dulu pemerintah taruh gak, sekarang pun mereka taruh boleh. Kebanyakan. Ya kan? Masa? Enggak tahu. Ini Rian juga pura-pura juga tidak tahu ini. Padahal dia tahu itu. Iya toh. Oh, itu Tidak usah kita jujur saja lah. Iya kan? Jadi jangan juga gratis baru ada nanti syarat dan ketentuan berlaku. Sama dengan sampah ini baru-baru. Gratis sampah tapi ada syarat dan ketentuannya berlaku. Sama dengan ini juga. Gratis yang bagaimana? Ya toh? Jangan bilang harapan kita tuh sudah gembira nih gratis tapi nanti ada lagi belakang ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena ini kecewa juga, ya kan? Iya, iya. Jadi mengharapkan ini memang betul-betul gratis tanpa ada persyaratan gitu ya. Iya, tanpa syarat lah. Dan saya harapan saya dengan gratis seperti ini, itu tadi ya seperti bilang yang dari awal. Tidak kita lagi temukan anak kita yang umur sekolah berkeliaran di luar, berkeliaran di luar sana. Berdiri di sana di traffic light sana di lampu merah, minta-minta, ya kan? Paksa mereka sekolahkan mereka. Ini kan tugas negara. Iya, mencerdaskan Ini kan anak tugas bangsa. negara, iya, mencerdaskan anak bangsa itu kan tugas negara. Sesuai perintah undang-undang. Seperti itu. Jadi ini harus untuk swasta. Sebenarnya memang itu maksudnya gratis. Swasta kan sebayar. Itu gratis itu nanti akan ada subsidi dana dari pemerintah untuk swasta. Iya. Jadi bukan seperti bilang gratis, di mana mengambil biaya. Mana? Itu kan nanti ada dana dari pemerintah. Itu sebagai subsidi. Subsidi itu. Dan itu juga sekarang banyak mendirikan sekolah-sekolah memang untuk cari uang, Ji. Iya. Bisnis gitu. Iya, dari bisnis. Biar dilolong dirikan itu juga. Yang penting ada bentuk namanya apanya. Iya. Kan cari uang, ya kan? Akhirnya fasilitas yang mereka miliki tidak memadai. Berarti memang harus ditelusuri, didata Bagi ulang. dinas pendidikan, ketika ada yang mengajukan untuk mendirikan sekolah swasta itu perlu memang diselidiki dulu mengenai kemampuan finansialnya atau apa fasilitasnya. Iya. Berarti dia berkedok gitu ya? Oh iya. Apalagi seperti ini nanti ada subsidi dari pemerintah. Nanti berjamur lagi tuh sekolah swasta itu. Berarti harusnya ada pengawasan Iya, perlu dicek secara langsung itu ketika ada orang mengajukan kan. Iya. Mau mendirikan sekolah swasta perlu dicek dulu itu. Berarti mengenai infrastrukturnya, fasilitasnya bagaimana. Iya. Memadai tidak, ya kan? Seperti itu. Iya, bisa jadi memang betul ketika program ini berjalan, bisa jadi ada tumbuh banyak gitu sekolah swasta gitu ya. Oh iya. Tapi enggak masalah kalau memang dia tujuannya baik. Kalau yang enggak baiknya itu yang harus diantisipasi gitu ya. Iya, pasti kan. Dia bilang ingin mencerdaskan, ya kan? Iya. Bisnis berbalut mencerdaskan. Seperti itu kebanyakan. Seperti itu toh. Oke. Jadi itu memang apa namanya? Susah juga. Dan yang selanjutnya harapan saya ini selama ini kan di negeri kan gratis. SD, SMP. Tapi itu loh. Itu pungutan lainnya itu banyak sekali. Ya kan? Mau
masuk saja pertama kali sekolah dipanggil sama itu orang tua ke sekolah, baru berbicara lah kepala sekolahnya. Awalnya itu tidak, tapi akhirnya itu tengah-tengahnya itu minta sumbangan. Iya. Saya pengalaman seperti Oh, itu. pernah gitu. Oh iya. Saya sudah 3 kali dipanggil ke SMP ketika anak saya masuk di sekolah. Pertama Swasta? kali masuk sekolah negeri. Dipanggil itu pertama sekali sekolah pun di aulanya itu pertamanya baik-baik ini Pak, ini kita. Ujung-ujungnya nanti itu sumbangan. Iya. Ujungnya itu sumbangan. Ini kan bayar juga sebenarnya, bukan gratis. Tapi itu bersifat wajib atau sukarela? Katanya sukarela, tapi kan tidak enak juga kalau anak kita yang tidak membayar. nanti ditandai. Iya. Nanti ditandai. Gitu. Iya, dia bilang memang sukarela, tapi dalam hatinya tidak ikhlas kan? Gitu. Baik. Nanti ini tidak membayar dulu ini, tidak bayar sumbangan ini. Gitu. Dan itu akhirnya sekarang saja di sekolah-sekolah negeri itu. Iya. Ini pengalaman saya cerita ya. Iya. Mau saja itu tebang kayu itu, bersihkan itu pohon-pohon yang ada di pekarangan sekolahnya itu, dia mintakan sumbangan di siswa. Masa sampai hal begitu saja minta sumbangan? Iya. Memang tidak ada dana operasionalnya. Anakku tahu. Mungkin ada masuk kanton toh. Iya. Itu kan ada di situ dia. Astaga. Dia sebar di grup orang tua. Dengan segala dunia. Kan ini ada pohon mati mau dibersihkan, mau ditebang. Perlu biaya, maka diminta untuk sumbasi kepada setiap siswa. Kenapa tidak dia minta tolong sama BPBD dan mungkin instansi yang bisa memotong kayak Damkar? Kan bisa. Cocok, minta itu kan dibayar lagi kan? Gratis lah. Aku tahu nih. Bayangkan itu saja. 30.000, 25.000 saja itu per siswa itu. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 itu mungkin 1.000 siswa itu. Berapa yang terkumpul itu? Berapa kira-kira terkumpul? 30.000 itu? 30 juta. Berapa biaya anunya itu? Temannya bersih 5 juta, jadi yang sisanya dikemanakan nih? Kan tidak mungkin juga jadi 25.000 atau 30, pasti ada yang 50, 100. Baik. Karena orang tua itu yang talikan itu biasanya itu bilang ini Pak, saya ini Bu. Karena itu untuk anaknya kan seperti itu. Artinya memang walaupun nanti digratiskan, tapi itu biaya anunya itu pastikan tidak ada lagi embel-embel belakangnya lagi. Iya, ada embel belakangnya itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Gratis, tapi tolong itu biaya anunya itu kan termasuk pungutan liar. Kan ini kan bukan ketentuan dari dinas pendidikan. Iya, di ya luar kan ini kan aturan hanya dari sekolah ini. Kalau jadi yang dilarang juga semua itu Pak, Bu. Ya kan, pengadaan kipas angin lah atau apalah, dengan alasan panas lah. Dulu kita juga sekolah tidak pernah pakai kipas angin kok. Jadi tonji. Jadi tonji juga. Ya kan, kenapa manja sekali? Ya kan? Iya. Kenapa manja sekali? Aksi itu semua itu dibebankan kepada siswa. Ini kan gratis. Iya. Tapi itu embel-embel manja sekali itu. Syarat dan ketentuan itu banyak sekali. Jadi ini saya rasakan ini. Iya. Baik. Kalau biaya di swasta sebenarnya tidak seberapa sebenarnya kalau di SMP ya. Tidak seberapa sebenarnya. Karena anak saya juga ada dia pernah di swasta. Tidak seberapa sebenarnya. Baik. Tapi kalau memang gratis ya, karena anak juga dia masuk sekolah di luar negeri kan terpaksa juga sebenarnya. Iya. Bukan sebuah pilihan sebenarnya, karena terpaksa kan tidak diterima di dalam negeri. Akhirnya dia keluar negeri sekolah. Itu. Jadi itu keterpaksaan sebenarnya itu. Kalau mengenai masalah biayanya, nggak terlalu beda kalau program tinggi. Kalau program tinggi sekarang, negeri rasa swasta rasa negeri. Oh iya. Iya. Gitu di. Bayangkan itu tahun 98 itu ke bawah. Iya. Itu SPP di sana. Itu rata semua fakultas. Rata. Mau teknik kedokteran, ekonomi, rata semua. Itu 180.000 dulu waktu saya itu. Iya, zaman itu kan masih tinggi juga itu mungkin nilainya. Oh tidak. Bahkan di
kakak senior saya itu 90.000 per semester. Masa masuk 180.000. Rata semua di Rata semua fakultas semua. Iya, Jadi waktu itu biar anak petani tukang beca bisa jadi dokter. Iya, karena sekarang berbeda. Ini sekarang beda berbeda. fakultas, beda tingkatan biaya SPP-nya. Nah, sampai sekarang ekonomi itu paling rendah itu 3 juta. Nah. Iya. Hukum sama, sosial politik sama. Teknik teknik beda lagi. Iya, ponakanku saja 5 juta, udah. Itulah. Betul, ngeri. Apalagi kalau memang sudah keterang. Nah, kenapa tidak bisa terakan lagi kayak dulu saja ya? Karena sekarang pukul rata saja. Ada otoritas kampus. Semua kampus yang mengatur, ya kan? Itu pas reformasi dirubah total semua itu. Sehingga sekarang tidak pernah jarang lagi kita dengar anak petani jadi dokter, tukang beca jadi dokter, ya kan? Karena tingginya biaya. Ya sekarang orang kaya jadi dokter gitu. Iya, bahkan ada beberapa kasus itu. Ada tahu beasiswa. Tapi kan tidak seberapa. Ada gitu beberapa kasus dia lulus, tapi kita tidak mampu bayar uang anunya itu, uang masuknya itu. Gagal. Akhirnya mereka mengundurkan diri. Iya kan? Bayang tuh kalau masuk dokter berapa juta? Iya. Hampir ratusan juta. Gitu. Jadi sekarang itu betul-betul pintar pi orang, mampu pi orang. Dalam hal ekonomi. Mungkin mampu dulu baru pintar. Pokoknya harus dua-duanya dimiliki itu. Iya, oke, baik ya. Iya. Tapi kan di swasta sekarang itu mungkin agak rendah ya. Iya. Agak rendah. Apalagi sekarang di swasta tidak lagi namanya ujian negara. Oke, baik. Iya, seperti itu. Jadi saya kira siapapun akan menyambut gembira, bahagia dengan adanya gratis, karena biar orang kaya juga suka gratis. Oke, baik. Tapi yang penting itu gratisnya tidak ada syarat dan ketentuan yang berlaku lagi. Seperti itu. Jadi perlu dihapus oleh pemerintah. Karena ini saya sebagai orang tua saya pernah selalu mengalami ini. Terutama juga itu bisnis pakaian yang di sekolah terlalu dihapus juga itu. Iya. Oh iya. Harus itu bisnis itu. Jadi bisnis itu. Saya kasih contoh itu nah. Karena Rian sudah bilang oke baik. Saya sambung dulu sedikit. Iya. Itu dulu sekolah di sini yang dekat rumah ini. Itu baju batiknya dulu cuma satu warna. Biru. Iya kan? Bukan batian sebenarnya itu yang tapi itu sekarang sekolah-sekolah itu setiap tahun itu berubah baju anunya itu. Berubah itu. Jadi itu kalau ada adanya misalnya mau sekolah tidak bisa pakai itu. Karena lain lagi warnanya. Berubah, iya. Iya, berubah lagi. Karena zaman dulu saya itu baju batikku itu terus, makanya bisa dipakai sama adik. Bisa dipakai. Sekarang tidak. Kenapa berubah begitu? Itu kelas bisnisnya ya, Bang. Ya kan bisnis. Jadi tolong Pak, ini Dinas Pendidikan. Tolong ini dihapus ini praktik ini bisnis baju di sekolah-sekolah itu. Baik. Ini juga sangat memberatkan orang tua. Gitu. Baik. Tolong ini diberantas ini. Mudah-mudahan ini pemerintah dengar langsung ini keluhan masyarakat. Iya. Jangan cuma didengar Pak. Iya, kita buatkan beritanya. Harus disimpan di laci. Tapi turun ke lapangan menindaki semua itu. Itu kembali ke masyarakatnya bagaimana? Iya. Bikin aturan tidak ada lagi pengadaan pakaian sekolah di sekolah-sekolah kecuali kalau mau olahraga oke lah. Tapi yang lainnya pramuka dengan bebas kita beli di mana. Oke, siap. Seperti itu. Makasih banyak Pak Jono atas waktunya dan kesempatannya. Bos sama dengar juga siap. Iya, oke. Baik. Kode keras gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kasih tebal-tebal sedikit lah telinganya Pak Jon ya. Oke sahabat budaya, nanti Bang Rian akan kembali lagi di sesi kedua kita. Kita dengarkan dulu satu buah lagu dan info kabarana pukul 8. Nanti kita akan buka lagi kesempatan bagi kita semua untuk bisa bergabung. Bagaimanakah setujukah biaya sekolah SD dan SMP swasta digratiskan?
Kabaratna Pro 4. Baik sahabat budaya, uang pelangkah adalah tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat Bugis Makassar, di mana jika seorang adik melangkahi kakaknya untuk menikah, maka adik tersebut diharuskan memberikan uang pelangkah sebagai bentuk penghormatan. Uang ini dianggap sebagai simbol bahwa adik menghargai posisi kakak dan mengikuti norma-norma sosial yang ada. Tradisi ini juga berfungsi untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan memastikan bahwa hubungan antar saudara tetap baik meskipun ada perubahan dalam status pernikahan. Dengan demikian, uang pelangkah bukan hanya sekedar transaksi, tetapi juga merupakan ungkapan rasa hormat dan tanggung jawab dalam konteks keluarga. Demikian Kabaratna Pro 4. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
teni HP mahalo-halo riwiri lange liwat gayana coloni posina engka HP na dek gaga pulsana mahalo-halo taja paralana mangoto kasing tomato alurangi magani anak muda maegana monrollado tomato ami malakuna sabak mega duitna magani anak muda maegana monrollado tomato ami malakuna sabak mega duitna Iya si lele maka teni HP mahalo-halo riwiri lange liwat gayana coloni posina engka HP na dek gaga pulsana mahalo-halo taja paralana mangoto kasing tomato alurangi magani anak muda maegana monrollado tomato ami malakuna sabak mega duitna magani anak muda maegana monrollado tomato ami malakuna sabak mega duitna mahalo-halo taja paralana mangoto kasing tomato alurangi magani anak muda maegana monrollado tomato ami malakuna sabak mega duitna magani anak muda maegana monrollado tomato ami malakuna sabak mega duitna Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong.
Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kapan ajari lagi. Oh male, oh gua, oh maunti. Kapan ajari lagi. Oh male,
antue sini sai agang-agang kuma jaina namo lepa unti sini sai lompoku tomo tua esiratan toma nagadok nika ika tetonjing kana lompoko nai ana aku bangunting ko siagam pindu hingga angapa jane male kabarak ni serenge katena memang pa lagi parungga oh male oh tua eko bangunti oh male. Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari witivit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sari Batam Malam Minggu masih bersama kami di acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di pagi hari ini. Nah, sahabat budaya, setujukah biaya sekolah SD dan SMP swasta digratiskan? Di 0811400950 sahabat budaya. Halo, selamat pagi Baribasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Wahyu ya? Ya, betul sekali. Iya. Bagaimana kabar hari ini di hari tanggal merah ya? Udah salahnya hari ya. Alhamdulillah, kayaknya ini mendung-mendung romantis ini kayaknya. Mendung-mendung romantis di. Lumayan kan kemarin kan panas, biar hujan dulu sekali lah. Iya. Pak Wahyu. Iya. Anak sekarang sekolah di negeri atau swasta? Tidak ada di sekolah, lalu tamat, mas saya yang tamat. Oh, tahu. Ini kan ada baru MK putuskan bahwa untuk sekolah pendidikan SD dan SMP swasta itu harus digratiskan. Kan selama ini kan memang swasta kan berbayar, ada SPP secara mandiri. Nah, dengan ada keputusan ini dari MK dan juga pemerintah sementara mengkaji keputusan MK ini. Menurut Anda sebagai masyarakat setuju tidak dengan keputusan MK ini? Begini, ini bukan persoalan setuju atau tidak ya. Iya. Yang namanya gratis ya pasti orang setuju, orang suka. Pasti. Cuma persoalannya itu kan swasta dibayar. Pemerintah akan bayar dia karena namanya juga yayasan atau mungkin korporasi atau apa. Pasti. Ya kan? Jadi sekarang pertanyaannya jangan sampai itu yang digratiskan tapi barang-barang melonjak harganya. Barang-barang melonjak harga? Iya, bisa saja kan duitnya mau ngambil dari mana, itu swasta tetap dibayar. Iya.
Seperti itu. Berefek gitu ya. Ya, itu yang perlu dipikirkan juga. Orang kalau namanya gratis ya pasti, ya namanya gorlat, anugerah pasti senangnya. Iya. Nah, cuma persoalannya ini swasta loh. Iya. Mereka itu apa namanya mandiri. Bergantung dari iuran situ. Ya, ya kan otomatis dia dibayar sama pemerintah. Pertanyaannya pemerintah dapat duit dari mana? Untuk bayar dia. Ya oke lah untuk anak-anak warga negara pas dibayarkan di sekolah dibayarkan sini kan. Ini kan sebetulnya swasta bukan gratis tapi dibayarkan sama pemerintah. Artinya pemerintah bagaimana mendapatkan dana lagi? Ya dapat duitnya dari mana? Itu yang perlu dipikirkan. Jangan sampai melalui pajak atau apa segala macam. Pajak dinaikkan lagi gitu. Iya. Jadi yang perlu dipikirkan juga. Ya memang sih kalau yang namanya gratisan ya pasti langsung cuma itu swasta tetap dibayar. Iya. Oke Karena lah. mereka bisa saja bentuk yayasan atau mungkin kayak korporasi kayak perusahaan begitu. Mungkin pertanyaannya kembali ke masyarakat mampu tidak gitu ya? Bukan masyarakatnya, pemerintahnya ya mungkin kembali ke pemerintahnya mampu tidak membiayai gitu ya. Jangan santai dapat duitnya ya kan melalui pajak ditambah naik berapa persen lagi atau barang-barang pokoknya karena otomatis pemerintah harus cari duit untuk tutup itu. Iya pasti. Apalagi nih karena mereka itu bukan gratis cuma dibayarkan sama pemerintah. Ibaratnya dia siswa kepada siswanya sendiri gitu ya. Mereka itu punya gurunya mau digaji. Oh iya, gurunya digaji juga. Kepala sekolahnya mau digaji. Operasional sekolahnya. Itu butuh duit. Iya. Nah, sementara tidak ada uang dari siswa. Otomatis pemerintah yang tutupi. Iya, karena selama ini kan bersumber dari iuran SPP siswa gitu ya. ya. Kan biasanya kalau swasta kan untuk biaya pembangunannya, untuk gaji-gaji gurunya apa segala macam kan melalui siswa. Iya. Ada namanya iuran. Iya. Iuran pembayaran sekolah. Makanya ya kan? Kita mau ketahui dulu kemampuannya pemerintah bagaimana gitu ya dengan terhadap aturan yang baru ini. Ya, jangan sampai ke masyarakat. Harga melonjak apa segala macam. Karena mau dapat uang dari mana pemerintah kalau bukan melalui pajak? Iya. Dari mana lagi? Makanya tidak mungkin itu pejabat-pejabat gajinya mau dikurangi. Tidak mungkin. Jangan sampai naik pajak barang lagi mahal lagi tuh ya. Jelasnya ya. Tidak mungkin dia pedagang. Pajaknya naik terus dia jual barangnya tetap harga sekian, tidak mungkin. Iya. Tapi kan memang dalam aturan perundang-undangan kan memang sudah jelas di situ bahwa 20% dari APBN atau PBD itu diperuntukkan untuk pendidikan. Iya, itu karena kan selama ini kan untuk sekolah negeri kan memang gratis karena kan punya anak juga tidak pernah bayar. Iya. Ya paling itu uang kaget tiba-tiba. Iya. Paling begitu gitu. Kalau iuran tidak. Itu kan mungkin ada memang dananya, ya kan? Apa namanya biaya sekolah. Bahkan ada siswa juga dapat beasiswa ya. Ya. Tapi kalau swasta otomatis kan ya namanya swasta ya kan. Tapi mereka menurut sendiri. Tapi menurut pihak swasta mungkin juga menyambut baik dengan adanya keputusan ini kan. Iya, bisa iya jelas dia menyambut baik karena kalau umpama misalkan mendapatkan iuran dari siswa kan biasa atau orang tua biasa kepala batu toga iuran bahkan selesai lulus anaknya belum dibayar uang sekolah. Iya. Nah, kan biasa seperti itu. Iya. Tapi kalau pemerintah kan sudah dipastikan bahwa sekian, mungkin mereka ya pihak swasta kan senang. Atau langsung di-cover sama pemerintah. Atau mungkin bisa jadi juga begini, oke lah, kalau memang agak tidak mampu digratiskan bagi sekolah swasta, kira-kira kalau ditambah lagi sekolah negeri bagaimana? Tetap sama? Tetap sama karena namanya orang ada pendidikan
pasti butuh gaji. Butuh biaya, gaji, pegawai. Pegawainya apa segala macam, biaya gedung apa segala macam. Iya. Ya kan? Biaya perlengkapan sekolah apa segala macam. Berarti sama tahunnya biar ditambah lagi sekolah negeri, jadi lebih baik. Jadi artinya perlu dipikirkan orang yang hanya melihat saja ini gratis, langsung setuju gratis. Bagi masyarakat pasti setuju. Tetapi harus kalau dipikirkan. kita pikir kembali, ya kan, pemerintah itu bukan, swasta itu bukan gratis tapi dibayarkan sama pemerintah. Jangan sampai nanti ada timbul efek domino gitu ya. Pemerintah dapat itu dari mana? Karena selama ini kan hanya melalui pajak. Iya. Jangan sampai kayak saya pajak kendaraan cuma sekian per tahun, ini bertambah lagi. Bertambah lagi. Mungkin dengan adanya program yang itu gitu ya. Terus saya masuk makan. Sekarang kan setiap kita makan, di rumah makan kan ada pajaknya di situ. Iya. Di situ lagi ditambah. Biasanya kalau umpama kita beli porsi yang harga 50-an, itu kan kita bayar pajak sampai 4.000. Iya. Nanti lagi 7.000. Itu yang perlu dipikirkan. Baik. Dapat duit dari mana? Karena ini bukan gratis sebetulnya, itu hanya gratis karena siswanya tidak bayar. Tapi pada dasarnya itu sekolah bukan gratis, kan dibayarkan. Dibayarkan, betul. Karena dapat duitnya dari mana buat bayar itu. Jangan sampai kembali lagi ke masyarakat melalui pajak. Ya kan? Ujung-ujung masyarakat lagi. Beli kecil biasa 1.000, lagi 1.200. Iya. Artinya itu sama. Dipikirkan. Beli garam biasa 5.000, naik lagi 5.300. Itu karena otomatis pemerintah akan cari uang untuk menutupi itu. Kecuali pemerintah ada sumber lain selain pajak, mungkin pengelolaan sumber daya alam. Ada semacam mungkin ekspor barang atau apa. Sumber daya alam dikelola. Ya, tapi saya rasa kayaknya minus kalau dibilang sumber daya alam. Karena memang kita punya negara ini. Iya. Makanan pokoknya cuma melalui pajak ya. Itu diandalkan Jadi diandalkan. Dulu belum ada pajak makanan, sekarang ada nih. Jadi kita itu yang penting kita membeli sesuatu itu pasti ada pajaknya di situ. Iya, pajak untuk kebersamaan kita semua sih. Ada pajaknya di situ. Jadi ada yang gratis sekarang, kecuali orang traktir kita baru kita tidak ada pajak. Tapi sepanjang kita masih beli apa-apa segala macam itu ada pajaknya di situ. Itu yang perlu dipikirkan semua. Iya. Baik. Oke, Pak Lek, siap. Makasih banyak Pak Wahyu atas masukannya. Sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau Pak Wahyu sendiri, oke lah. Masyarakat memang sangat setuju ketika ada gratis-gratisan, termasuk dengan biaya sekolah SD, SMP, swasta. Tapi yang ditakutkan dari Pak Wahyu sendiri itu ketika nanti ada efek yang diberikan. Tentu ini kan pemerintah akan membayarkan kepada sekolah swasta. Artinya pemerintah mencari sumber-sumber dana lagi yang baru untuk memberikan biaya kepada sekolah swasta itu. Takutnya ketika gratiskan pajak juga naik. Oke, makasih banyak Pak Wahyu atas masukannya. Baik, kita terus lagi di 0811400925. Halo Bari Basa, selamat pagi, assalamualaikum. Halo Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ki? Dengan Deng Lukmo. Sehat ya pagi hari? Alhamdulillah. Bagaimana sehat sekarang? Alhamdulillah. Di rumah Ki nih atau di mana Ki? Ya, lagi di rumah ini. Iya tahu. Sekarang pergi jalan-jalan ke kemana? Ke pasar. Jalan-jalan. Oh, Sabtu pilih. Iya. Di Lumu. Nah, ini kan baru-baru MK, Mahkamah Konstitusi, dia buat aturan bahwa seluruh sekolah SD dan SMP swasta digratiskan biayanya. Nah, sebagai masyarakat SD swasta saja. SD SMP swasta. Itu. Iya. Memang dari dulu gitu anak saya yang di swasta tidak bayar. Masa? Di swasta tidak bayar? Iya, di swasta. Lantas dia dari mana biaya operasionalnya dari swasta kan? Itu sebenarnya kan dari iuran siswa.
Sekolah swasta. Iya, ke yayasan. Oh, digratiskan memang. Nah, iya, mungkin dari donatur Donaturnya. Oh, iya iya iya. Berarti tidak semuanya kan? Iya, Ada tidak beberapa. semuanya di swasta. Tapi menurut Ibu, kita melihat secara umum lah. Secara umum ini sekolah swasta. Iya, ini secara umum mungkin toh. Menurut itu memang baik itu aturan itu, setuju atau bagaimana? Sangat setuju sih. Cuma itu yang takutnya nanti ada lagi sumbangan, bukan gratis lagi pembayarannya, bulanannya, tapi banyak lagi seperti sumbangan-sumbangan. Iya, sumbangan dari siswa atau orang tua gitu ya. Jadi sama dong. Sama tuh. Baru itu rutin ya sumbangannya. Iya. Iya. Artinya memang anak-anak baju, jaket apa, tidak nak pakai. Tahun depan nanti diganti lagi. Ganti lagi. Berarti baru kalau di sekolahnya ini anakku sampai buku, enggak tahu. Berarti bagus itu sekolahnya Nata itu. Artinya memang walaupun digratiskan, tapi jangan ada embel-embel lagi di belakang minta sumbangan gitu ya. Betul-betul memang gratis supaya anak-anak tidak dibebani gitu ya. Oh iya. Siapa tahu gratis di bulanannya, tapi yang lain tambah menambah. Iuran sampah kah atau apakah, baju pembangunan gitu ya. Iya, yang anak-anak juga itu anakku yang di SMP gratis juga di negeri. Tapi pembangunan kalau mau masuk bayar nih orang hampir 1 juta. Sekam aja. Iya. Berarti di pemerintah, tapi itu pembangunan saya nggak bayar. Jadi berbagai macam cara orang bagaimana caranya mendapatkan uang. Sama juga tahun Nabi lampauan, jangan sampai gratis. Yang lain seperti pajak dinaikkan lagi. Ya. Barang semua dinaikkan lagi. Iya, karena ceritanya pemerintah yang bayarkan gitu ya. Iya. Mudah-mudahan. Bagaimana caranya bisa mendapatkan uang lagi dengan cara begitu lagi. Atas nama gratis. Artinya beban lagi bagi masyarakat gitu ya? Iya, beban lagi. Sudah lepas dari gratis, tapi yang di pihak lain bertambah. Baik Bunda. Berarti artinya janganlah beban dah. Memang kalau gratis betul, tidak lagi embel-embel gitu ya. Tidak ada lagi embel-embel yang lain. Berarti dananya harus siap, jangan lagi dikasih naik apa gitu ya, pajak kah atau apakah gitu ya. Tidak seperti baik. Oke Bunda, saya ada mau tambahkan lagi? Itu sampai situ saja. Siap deh lu, makasih banyak. Saya lanjut tugas. Soal budaya. Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Sumi yang lumu. Baik, kita undang lagi di 081140092250. Halo Baribasa, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Baribasa. Baribasa. Oh Pu Amra. Bagaimana posisi sekarang di mana? Ke Wajo. Saya di mana Empang kah? Kan biasanya di Empang Ki. Dia ini sekarang di rumah sekarang. Di rumah. Masih di rumah ini. Dah hujan ndak mendung sana, ndak jadi cerah. Iya, ini mendung tidak hujan. Mendung PHP di. Mendung dina bosi. Dina bosi. Bosi tagatung ini. Apa? Ini kita bahas pagi hari ini terkait ini baru-baru
Mahkamah Konstitusi. Dia buatkan aturan bahwa untuk seluruh sekolah SD dan SMP swasta digratiskan biayanya sekolahnya. Nah, menurut Abu Amran itu bagaimana melihatnya? Menurut saya itu kalau apa yang keputusan pemerintah baik, berarti kita masyarakat juga setuju toh. Maksudnya karena tentu pemerintah memikirkan, maksudnya pertimbangan terbaik buat masyarakat juga toh. Seperti ini kan sekarang kan sudah masyarakat senang-senang ada namanya KIS. Kartu kesehatan, kartu Indonesia Sehat, ada dulu itu Jaskesmas pokoknya banyak itu program-program pemerintah kan, JPJS sekarang itu membantu sekali masyarakat. Jadi intinya kalau misalnya gratis yang diterapkan pemerintah ini maupun sekolah swasta, menurut saya ini bermanfaat bagi masyarakat. Yang penting artinya kalau misalnya bantuan betul-betul disalurkan kepada masyarakat yang kan sekarang masih banyak orang tidak mampu kasih masuk anaknya di kalangan SMP karena faktor biaya kan. Faktor biaya sulitnya ekonomi, jadi makanya putus sekolah. Misalnya adanya bantuan swasta sekolah ini dari pemerintah, sekarang ini banyak anak-anak sekolah. Berarti anak-anak yang makin bagus. Berarti anak-anak yang putus sekolah itu bisa terserap kembali gitu ya? Iya, betul sekali, karena dulu kan memang program pemerintah itu terus terang itu toh. Saya itu memang dulu saya juga ini sebenarnya tamat SD, tapi karena faktor biaya orang tua, ekonomi, sehingga kita tidak lanjut SMP. Jadi ada lagi program pemerintah dulu itu bilang masuk semua kok SMP terbuka. Jadi masuk itu ibu ujian sama teman-teman sekolah negeri kan. Terbuka baru kita dikasih jasa. Setelah itu ada lagi itu pakai C itu kita ikuti. kan? Pakai C ada. Itu lagi, jadi alhamdulillah saya punya jasa SD, saya punya jasa SMP, saya punya jasa SMA. Luar biasa. Jadi saya rasa itu apa yang direncanakan pemerintah sangat bagus menurut saya. Karena terbukti dari dulu toh adanya program-program semacam itu, saya sudah membuktikan begitu. Seandainya tidak ada namanya SMP terbuka, saya kan tidak punya jasa SMP. Seandainya tidak ada namanya pakai C, ikut ujian di SMA, tidak saya punya jasa SMA begitu. Jadi apa yang diterapkan pemerintah memang sangat bagus menurut saya. Artinya mudah-mudahan ke depannya ini betul-betul artinya banyak anak-anak generasi muda yang tidak sempat melanjutkan sekolah-sekolah pendidikan misalnya di SMP bisa sekolah kembali. Itu harapan kami. Iya, artinya memang tidak ada lagi anak-anak yang terlantar atau putus sekolah gitu ya, gara-gara biaya. Betul sekali, betul karena sekolah itu sangat penting menurut saya. Sekolah karena bagaimana caranya kalau orang tidak sekolah maupun misalnya pergi bekerja, contohnya di perusahaan kalau tidak ada jasa SMA, contohnya mau kerja apa coba diandalkan? Tidak ada cuma jasa SD, karena jasa SD sekarang tidak laku sekarang Bantiang. Iya. Jasa SD kecuali kalau tingkat SMA sekarang, SMP pun tidak seberapa kalau bukan jasa SMA sekarang. Coba sih kalau di perusahaan pasti ditanya jasa SMA. Kalau cuma jasa SD aja sama, paling disuruh kok menyapu halaman. Betul. Baik. Jadi diharapkan itu memang bagus menurut ini program pemerintah. Mudah-mudahan banyak anak-anak sekolah anak-anak yang tertunda sekolahnya karena faktor ekonomi masih SMP bisa masuk ke SMP lagi, itu harapan kami. Baik. Baik Maria. Makasih banyak Bu Amran. Sehat selalu juga. Amin. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada Abu Amran dari Bilawaju Sahabat Budaya. Kita undang lagi di 0811400925. Halo Baribasa, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Halo Bunda. Baribasa ele moto mana no?
Moto na sahur. Bangun mah kau jangan mau kutu-kutu. Walaupun tanggal merah jangan kutu-kutu, Di. Jangan kutu-kutu. Oto. Kita ya. Aja nih, compan mata soe. Iya iyalah. Ada matahari. Pergi jemur-jemur dulu, jemur-jemur badan. Iya, jemur-jemur badan ini saya di depan ini duduk-duduk. Luar biasa. Sambil apa ngopi-ngopi ngeteh. Ngopi-ngopi. Iya. Sanggarak lame. Bunda, kan kalau tidak salah kita kan mantan guru. Tidak ada mantan. Iya, tidak ada mantan guru ya. Dulu kalau mantan itu bukan guru, tidak boleh orang bilang mantan guru. Oh iya. Guruku apapun dimanapun guruku. Iya, kan dulu Ibu Ajani. Rian guruku. Iya. Tidak boleh bilang mantan guruku. Siap. Dulu masih aktif guru dulu. Iya. Ini kan ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa seluruh sekolah SD dan SMP swasta itu biayanya digratiskan. Nah, alhamdulillah. Menurut Bunda sendiri sebagai pengajar dulunya bagaimana ini? Dulu zamannya saya mengajar dulu dari tahun 40-an barangkali. Gratis memang tidak ada orang membayar. Sekolah swasta? Sekarang ini zaman pembangunan itu baru ada pembayaran. Dulu tidak ada. Itu negeri atau swasta? Negeri, SD negeri. Oh, yang saya maksud ini sekolah swasta digratiskan. Kalau swasta itu ya bayar tapi tidak seberapa. Tapi ini kan ada aturan baru ini, kalau sekolah swasta harus digratiskan biayanya. Syukur Mi. Bersyukur orang tua, apalagi orang tua tidak mampu kok dong, tidak ada penghasilannya itu bersyukur sekali karena sekarang mau ada sekolah kan anaknya tidak ada biayanya, mau sekolah pintar anaknya, tapi tidak ada biaya untuk lanjut, itu susahnya. Jadi kalau sekarang pintar anaknya dan ada yang bisa sekolahkan, alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur sekali Ki. Mungkin berdoa Ki ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau ada yang gratiskan anak atau sekolah, yang pintar anaknya, cerdas otak anaknya, baru tinggal di rumah tidak ada biaya, kasihan kan? Iya. Berarti itu salah satu faktor juga banyaknya orang putus sekolah ya, gara-gara biaya ya? Iya, karena memang sekolah itu butuh biaya. Memang sekolah itu butuh biaya. Oke, sekolah tinggi, sekolah ini harus butuh biaya, memang butuh biaya. Yeah. Saya sampai di sekolah SPG itu tidak bayar ke sekolah di SPG Makassar kan saya dulu di Jalan Amanagapa. Iya. Jauhku itu dari Maros ke sana. Bayangkan pakai. Itu PT-PT saja itu, naik mobil saja itu memakan banyak biaya. Baru saya biasa sampai di rumah jam 10 malam baru sampai di rumah Bun Rian. Karena tidak ada mobil. Dulu zaman saya dulu tidak ada mobil. Kommas dulu, satu Kommas. Bus. Berarti tidak memang ada mobil sekarang, mobil umum PT-PT tidak ada. Berarti memang perlu diperjuangkan bahwa ini sekolah gratis itu bisa diterapkan di. Mudah-mudahan. Kalau ada yang bisa gratiskanlah. Walaupun kalau tidak gratis ya bagaimana modelnya. Tapi modelnya sehingga anak kita tidak ada yang putus sekolah. Tapi sejauh ini memang sekolah negeri itu terbatas ya. Iya dulu terbatas negeri memang. Makanya tidak sesuai dengan kapasitas ya. Jumlah lulusan sama jumlah bangku yang ada ya gitu ya. Tidak sama. Karena kalau baru mau ujian SD anak ada yang pengumuman bilang SMP 1 hanya menerima 20 murid. Nah, tentu kan tidak ada bangku. Sedangkan yang lulus dari SD banyak. Padahal lulus SD ada 40. Jadi mana 20 murid taruh? Harus ke swasta. Swasta ya. Berbayar. Swasta itu dulu kalau mau bayar masuk kok tidak mantap kok. Yang bisa bayar masuk swasta masuk, tidak sudah nganggur anak kok dong. Iya. Artinya bersyukur sekali kalau ada aturan ini gratis sekali sekarang kalau ada gratis. Berarti tidak ada alasannya orang tua untuk tidak menyolahkan anaknya di. Tidak menyekolahkan anaknya. Saya di sini depan rumahku Bun Rian. SD. Bayangkan saya kan mengajar jauh di Maros. Ini anaknya ini SD ini sekarang kerja Mi. Biasa kan bilang, Edi, ingat Ji, sekolahmu di Maros. Iya Bu Guru. Tidak ingat Mai. Dulu dia itu tidak ada yang mau terima. Tidak ada yang mau terima itu Edi itu. Sekarang di bandara Mi kerja.
Saya sekolahkan dulu di SD, saya yang bayar, saya yang gratiskan nih. Di mana kak mengajar di situ ngikut. Iya. Karena kalau saya mengajar di situ kan gratis, kita tidak membayar. Karena ada kak. Iya, iya. Jadi itu Edi itu, ya kalau naik alhamdulillah, kalau tidak naik tidak apa-apa juga. Yang penting sudah baik maka toh. bisa maka menghidupi diri sendiri. Tidak perlu barangkali saya dibalasannya Allah yang Maha Kuasa. Ya. Baik Bunda. Iya. Sekarang itu anaknya lagi tuh anaknya Edi itu masuk sekolah di SMA sana di Makarai. Iya, oke siap Bunda. Nah biar itu sudah pensiun karena masih ada apa tak Renanjo Bundrian. Iya. Kita punya dulu waktu masih aktif. Masih ingat kita teman-teman. Jasanya. Masih ada pamorta maksudnya begitu toh? Iya Bunda, iya. Oke. Dulu kita itu kalau tanam ki pamor di mana-mana itu pasti ingat orang-orang. Dan makanya sekarang kalau ada jabatanmu jangan kesakang, jangan seke. Jangan sombong. Iya, jangan sombong. Tunduk-tunduk lah. Jadi kalau ingat ki orang bilang anunya dulu itu Bu ini, anunya ini, jangan kok. Baiki dulu itu keluarganya Bu ini. Baik. Artinya artinya Bunda sekarang kamu kan baru jabatan apa? Kepala sekolah SD tampo mako sombong mako. Ya, intinya Bunda sepakat ya dengan adanya kebijakan ini, Dik? Iya, sepakat lah. Oke, Bunda, siap. Supaya anak-anak itu tidak ada yang putus sekolah. Baik, Bunda, siap. Oke deh, Bunda. Makasih banyak Bunda, sehat selalu Kina. Selamat Ki juga. Iya, belajar ke Bapak enak semuanya. Jadi kurang baik. Apalagi sudah gratis mito. Apalagi gratis ini. Oke, siap Bunda. Apalagi gratis kan apa? Baju enggak mungkin kah? Bisa jadi. Tapi bisa aja dulu. Iya, dulu ada pembagian baju, baju seragam sekolah dulu. Iya, ini di Makassar sudah ada program gratis, baju gratis Makassar. Iya, ada. Berdoa saja. Iya, makasih banyak Bunda. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Haji Ani. Baik sahabat Bunda ya. Penelpon terakhir kita di sesi terakhir ini silakan di 0811 400 9250. Halo Bari Bahasa, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Bahasa. Selamat pagi Pak Hamsa. Sehat ya Pak Hamsa ya? Sehat, siap. Agenda hari ini sudah jalan-jalan? Sudah ya. Alhamdulillah. Tiba tadi. Luar biasa. Pak Hamsa. Ini MK baru putuskan buat aturan bahwa seluruh sekolah swasta SD maupun SMP digratiskan biayanya oleh pemerintah. Kira-kira bagaimana itu? Oke, kalau kita ini masyarakat miskin, ya setuju saja ya. Tapi hanya saya sayangkan ini guru-gurunya, apakah pegawai negeri semua digaji oleh pemerintah? Swasta itu hanya uang operasional. Nah, itu yang dibayarkan kepada guru dan pembangunannya apa semua. Kemudian kalau pemerintah sudah ada mengatakan begitu, kenapa begitu banyak ini yang sekolah anaknya di SD SMP dikeluarkan kerja kasihan? Seperti di BUMD. Iya. Itu ada ratusan ya, 200-an lebih. Di Pemkot lebih ada 100. Bagaimana kira-kira itu? Apakah gratis anaknya sekolah baru dia makan? Ini pemerintah perlu memikirkan ini. Iya. Kemudian kalau swasta digratiskan itu ya bagus lagi. Bagus lagi. Hanya operasionalnya perlu dipikirkan. Apakah pemerintah siap membantu segala-galanya? Artinya tidak hanya biaya iurannya, tapi operasional sekolah juga harus diperhatikan gitu ya, gajinya pegawainya. Dulu tahun 73 saya mengajar, dihitung jam kan, kita berdiri jam di swasta, itu dihitung. Saya dulu pernah mengajar dulu, sambil kuliah, sambil kerja juga. Luar biasa. Berarti memang banyak harus dipikirkan ya biaya-biaya, tidak hanya iuran. Jangan artinya digratiskan semua, baru orang tuanya menderita.
Oh, iya. Banyak diperhatikan kasihan. Iya. Seperti ini banyak yang mengeluh ini. Seperti apa? Banyak mengeluh pegawai-pegawai di nonaktifkan ini yang masih honorer di. Oh, iya. Kita kayak begitu kita. Nah, itu. BUMD juga begitu banyak. Baik. Artinya harus banyak dipikirkan. Setuju saja, Siap. gratis. Iya, paham saya. Pemerintah harus memperhatikan kekurangannya semua. Iya. Utamanya para pengajar, apakah guru-gurunya, pegawai negeri semua, ataukah dibayar oleh pokoknya begitulah. Siap. Pemerintah. Oke, lanjut. Ya, makasih banyak Pak Hamzah. Sehat kita keluarga. Iya, kita juga di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, kita cukupkan kebersamaan kita di pagi hari ini di acara Baribasa. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sempat bergabung di acara Baribasa pagi hari ini dengan berbagai pandangan-pandangan, komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Semoga apa yang menjadi harapan teman-teman ya di komentar ini, pendengar kami juga dapat diwujudkan. Ini demi kebaikan dan juga mencerdaskan anak bangsa kita, sahabat budaya. Kita kawal bersama-sama program ini, semoga berjalan dengan baik. Tentunya siapa lagi kalau bukan masyarakat yang pantau langsung, awasi langsung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Baik, Bang Rian, undur diri dari ruang dengar Anda di acara Baribasa pagi hari ini dan minta maaf jika ada salah kata dan tidak sempat bergabung di acara kami. Kita akan ketemu di lain waktu, sahabat budaya, di Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.